Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Syabrina Putri dengan NPM 23411083. Saya dari kelas manajemen 23A. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang 10 prinsip ekonomi. Pengertian dari prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil yang maksimal. Tujuan prinsip ekonomi. Tujuan utama prinsip ekonomi adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan kerugiannya seminim-minimnya. Manfaat prinsip ekonomi sendiri diantaranya bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, lalu memperkecil resiko kerugian atau kerusakan, mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan, dan mencapai hasil kerja yang terjamin mutunya untuk memenuhi tingkat kepuasan pelaku ekonomi. Macam-macam prinsip ekonomi. Yang pertama, keputusan berdasarkan trade-off. Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Hal ini menyebabkan manusia harus membuat pilihan dalam memenuhi kebutuhannya. Dan yang kedua, opportunity cost. Opportunity cost adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa lain. Opportunity cost dapat berupa uang, waktu, tenaga, atau kesempatan. Dan yang ketiga, marginal thinking. Marginal thinking adalah proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya tambahan dari setiap pilihan. Misalnya, seseorang yang ingin membeli barang, ia akan mempertimbangkan manfaat dan biaya tambahan dari setiap pilihan barang. Dan yang keempat, berpikir rasional. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir rasional dalam membuat keputusan. Berpikir rasional berarti mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam membuat keputusan. Dan yang kelima, respon terhadap insentif. Manusia akan merespon insentif, baik positif maupun negatif. Insentif positif adalah sesuatu yang membuat seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu. Sedangkan insentif negatif adalah sesuatu yang membuat seseorang tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Yang keenam, aktivitas perdagangan menguntungkan semua pihak. Aktivitas perdagangan akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Hal ini karena masing-masing pihak akan mendapatkan manfaat dari aktivitas perdagangan tersebut. Yang ketujuh, pasar. Pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Pasar dapat mengorganisasikan kegiatan ekonomi dengan cara yang efisien. Yang kedelapan, pemerintah dapat meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Pemerintah dapat meningkatkan hasil-hasil dari pasar dengan cara menyediakan barang dan jasa publik, mengatur persaingan, dan mendistribusikan pendapatan. Yang kesembilan, kegagalan pasar dapat terjadi. Kegagalan pasar dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti monopoli, polusi, dan ketidakpastian. Dan yang terakhir, ke-10, pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar. Pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar dengan cara mengatur pasar, memberikan subsidi, dan pajak. Prinsip ekonomi merupakan dasar yang penting untuk memahami ekonomi. Dengan memahami prinsip ekonomi, kita dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.